Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Baqarah, yang sekarang kita sampai pada ayat yang ke-6 dan beberapa ayat setelahnya, yang ini nanti insya Allah akan kita bahas. Di awal-awal ayat surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan 3 sifat manusia, 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua yang kafir. Ini ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Kelompok yang ketiga yang munafik. Secara zahir dia beriman kepada Allah dengan ucapannya amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tapi ternyata batinnya tetap kafir, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir, sawa'un alaihim, sama saja atas mereka. A'andzartahum, apakah engkau memperingatkan mereka? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak memperingatkan mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah memberikan cap, stempel, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas pandangan mereka, ghisyawah, penutup. Walahum, dan untuk mereka orang-orang kafir, azabun azim, siksa yang pedih. Bapak Ibu rahimakumullah, 2 ayat ini turun untuk orang-orang Yahudi yang mereka sudah mendengar kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karena orang Yahudi telah mendapatkan kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat itu ada penjelasan tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, mereka salah satunya bernama Huyai bin Akhtab. Dia bahkan sudah datang ke Madinah, kemudian melihat langsung sifat dan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia pulang ke rumahnya, ketemu dengan saudaranya. Maka saudaranya ini bertanya, bagaimana kamu mendapati orang itu? Maka Huyai bin Akhtab menjawab, iya, memang dia. Iya, memang dia, artinya memang benar Muhammad itu Nabi akhir zaman. Bentuk fisiknya, bentuk sifatnya, akhlaknya, semuanya sama persis dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka
lebih tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad melebihi kebenaran bahwa anaknya itu adalah anaknya sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, kita pasti mengenal anak kita, ya. Karena ketika lahir kita tahu kapan lahirnya. Terutama seorang ibu pasti tahu ini anaknya. Orang Yahudi tahu persis tentang kenabian Nabi Muhammad SAW melebihi pengetahuan mereka tentang anak mereka. Hanya saja mereka memang tidak mau beriman. Nah, yang tidak mau beriman ini dipaksa-paksakan pun tetap memang tidak mau beriman. Ada orang yang tidak beriman karena dia tidak tahu. Ada yang tidak beriman karena memang dia membangkang. Sudah ngerti, sudah dikasih tahu, sudah diancam kalau tidak beriman nanti mendapatkan dosa. Sudah ngerti kalau tidak beriman nanti masuk neraka, tapi tetap tidak mau beriman. Nah, salah satunya adalah Huyai bin Akhtab dan beberapa tokoh Yahudi. Nah, termasuk di Mekah juga ada beberapa tokohnya. Contoh seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, siapa yang tahu persis bahwa orang itu benar-benar kafir sampai mati? Jawabannya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas Nabi dan kemudian generasi penerusnya, para dai, para ulama, itu adalah menyampaikan dakwah Islam. Tugas Nabi, tugas Rasulullah itu adalah menyampaikan dakwah. Memang Rasulullah itu sangat sedih ketika orang tidak mau beriman. Padahal Rasulullah itu ketika mengajak orang untuk masuk Islam, Rasulullah tidak minta apapun dari orang yang diajak. Bahkan Rasulullah itu pernah setelah penaklukan kota Mekah, setelah perang Hunain, itu tokoh-tokoh kafir itu banyak yang dikasih hadiah. Tujuannya cuma satu, supaya mereka tidak menghalangi orang lain masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, ya itu memang tujuan. Kalau tidak mau, minimal tidak mengganggu. Maka satu orang tokoh kafir ini bisa dikasih sampai 100 onta. Dikasih 200 kambing. Ada yang sudah dikasih 100 onta itu masih nanya, bagaimana dengan anak saya? Anaknya juga dikasih 100 onta. Tujuannya satu, ya, untuk supaya mau masuk Islam. Kalau tidak mau, maka supaya tidak menghalangi orang lain masuk Islam. Itu tujuannya. Meski demikian ketika tidak mau masuk Islam, ya wis. Rasulullah hanya mengajak mereka masuk Islam. Tidak mungkin Rasulullah itu memaksa siapapun masuk Islam. Kenapa? Karena Allah yang menguasai hati manusia, Rasulullah tidak menguasai hati manusia. Tapi Rasulullah punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bisa dicontoh. Ada Abu Lahab tidak mau masuk Islam. Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Tapi Abu Lahab, Abu Thalib ini diajak masuk Islam sampai Abu Thalib ini wafat. Begitu sudah wafat, ya udah selesai. Jadi sampai kapan ngajak orang masuk Islam? Sampai salah satunya wafat. Yang diajak sudah mati atau yang ngajak mati. Kenapa? Karena begitu sudah mati baru ketahuan, oh ternyata Allah memang sudah mentakdirkan dia kafir. Mati dalam keadaan kafir.
Kalau ternyata pada akhir hayatnya dia masuk Islam, ya syukur. Alhamdulillah, Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan dia masuk surga. 1 menit sebelum wafat dia sempat membaca syahadat, maka dia masuk surga. Semua dosa-dosanya diampuni. Dan cerita seperti itu banyak. Bahkan Rasulullah pernah menceritakan ada orang yang sudah membunuh 99. Ternyata dia mau bertaubat. Lalu datang kepada seorang tokoh agama yang mungkin ustadz gitu. Lalu ustadz ini ditanya, "Ustadz, saya mau taubat. Tapi dosa saya besar." "Apa dosamu?" "Saya sudah membunuh 99 orang." Maka ustadznya itu marah. "Dosamu besar sekali, 1 orang saja dosanya besar, apalagi 99. Akhirnya ustadznya ini marah dan kemudian mengatakan, "Allah tidak akan mengampuni dosamu, dasar neraka." Akhirnya orang itu yang sudah dosa tadi, dia marah. Preman kalau marah itu yang penting bunuh dulu, urusan belakangan. Akhirnya ustadznya tadi dibunuh, genaplah 100 orang. Datang ke ustadz yang lain untuk bertanya, "Ustadz, apakah Allah bisa mengampuni dosa saya?" "Bisa. Asalkan kamu sungguh-sungguh bertaubat, Allah akan mengampuni dosamu sebesar apapun dosamu. Tapi dosa saya sampai segini. Allah akan mengampuni dosamu asalkan kamu serius bertaubat." Lalu caranya bagaimana? Caranya kamu pindah ke tempat yang lain yang lebih baik. Pindah ke kampung yang lain. Kenapa? Karena pergaulanmu akan mempengaruhi perilakumu. Kalau kamu pindah ke tempat yang soleh, ke tempat yang baik, nanti kamu akan mudah untuk berubah. Maka orang yang sudah membunuh 100 orang ini, terus dia berangkat ke kampung yang soleh, ke kampung yang baik. Di tengah jalan dia wafat. Dan ternyata Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubatnya. Pahalanya cuma 1, yaitu pahala taubat. Tapi dengan taubatnya yang benar tadi, dia masuk surga dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini tentu kita sampaikan kepada mereka yang hampir putus asa. Uripku kayak cilik itu sotok umpamanya ya. Apa mungkin saya bisa jadi orang baik? Gampang saja jawabnya. Kamu pernah jadi orang jahat. Loh, seumur hidup saya jahat. Nah, kalau kamu bisa jadi orang jahat, kamu pasti bisa jadi orang baik. Apa iya? Iya, semua orang punya kemungkinan baik, punya kemungkinan jahat, tergantung kamu. Kamu mau enggak jadi orang jahat? Ya aku sudah jahat. Nah sekarang ganti saja. Kamu mau enggak jadi orang baik? Itu harapanku. Ya udah, jadi aja jadi orang baik. Siapa yang memaksamu jadi jahat? Enggak ada sih. Nah, kamu tidak dipaksa orang jadi jahat, bisa jahat. Nah sekarang kamu saya paksa jadi baik. Mau enggak kamu dipaksa jadi baik? Pasti akan mikir, dipaksa jadi baik enggak mau, tapi jadi jahat, malah memaksakan diri. Jadi semuanya selagi masih hidup ada kemungkinan untuk berubah. Yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Kenapa? Karena memang manusia punya 2 potensi, punya 2 bakat. Allah menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang bakat baik dan bakat buruk itu ada pada seseorang. Makanya ketika ada orang berbuat jahat, nah kita tidak boleh menghina dia dan menjauhkan dia. Justru malah kita ingatkan supaya sadar. Dan sebenarnya bakat manusia itu baik. Contoh, sholat. Semua manusia pasti bisa sholat.
Wong gerakan sholat itu persis dengan anggota badan manusia. Rukuk sujud itu persis dengan gerakan badan manusia. Persendian itu pas untuk rukuk, untuk sujud. Berarti memang bakat manusia itu baik. Hanya saja kemudian ada hawa nafsu, terus kemudian ada bisikan-bisikan jahat dari setan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke dua ayat yang saya baca. Jadi memang ada orang itu yang memang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kafir. Nah, dari mana kita tahu? Ya kalau sudah wafat. Selagi belum mati kita tidak tahu. Kenapa? Ya karena hanya Allah yang tahu. Maka manusia tidak boleh mendahului pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang akan terjadi. Nah, manusia itu tahu apa yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi contoh, ada kecelakaan. 10 orang meninggal dunia, ustadzah-ustadzah yang hafal Al-Quran. Ditambah plus 1 lagi entah siapa. Nah, kita tahu kan kalau dia sudah mati, sudah wafat, itu setelah wafat ini. Sebelumnya tidak tahu. Seandainya tahu ya mungkin tidak jadi pergi ya. Rencananya takziah malah ditakziahi. Tidak jadi takziah malah orang takziah kepadanya. Kalau ngerti, ya tentu dia tidak berangkat takziah. Tapi hanya saja orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka karena tidak tahu, maka tidak boleh memberikan cap dasar orang nakal, dasar orang-orang ini itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah membuat cap, siapa tahu nanti ternyata cap yang kita berikan itu beda dengan takdir yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya. Ini yang paling panjang jumlah ayat-ayatnya. Yaitu cerita tentang orang munafik. Bapak Ibu rahimakumullah, kata munafik ini dari kata nafaqah. Atau kalau dalam bahasa Arab itu ada kata nafaqah. Nafaqah itu artinya terowongan. Umpamanya di negeri Arab itu banyak, terutama di Mekah dan sekitarnya. Di Mekah umpamanya ada terowongan Mina. Itu banyak nafaqah. Kalau mungkin di tempat kita itu jarang. Jadi jarang ada terowongan, gunung ditembus untuk jalan raya itu jarang. Tapi kalau di Arab banyak, terutama di sekitar kota Mekah ada Mina, itu banyak nafaq. Nah, nafaq itu artinya terowongan. Jadi dia punya 2 lubang, lubang depan sama lubang belakang. Nah, orang disebut munafik, kenapa? Karena dia memang punya 2 lubang tadi. Jadi masuk dan kemudian keluar. Makanya Rasulullah itu menjelaskan tanda orang munafik itu adalah 1, kalau dia diberi amanah dia khianat. Kalau dia bicara dia bohong. Nah, tapi bukan berarti kalau dia khianat pasti munafik, bukan. Kenapa? Karena munafik ini ada 2. 1 ada namanya munafik i'tiqadi. Jadi munafik keyakinan, munafik akidah. Munafik akidah ini dia orang kafir tapi pura-pura Islam. Kalau munafik amali, dia itu orang Islam, hanya saja lemah imannya. Jadi ya kadang-kadang meniru perbuatan orang munafik, yaitu menipu. Nah, itu disebut dengan munafik amali. Jadi perbuatannya yang munafik. Nah, kalau yang disebut dalam Al-Quran itu umumnya adalah munafik i'tiqadi. Termasuk yang disebut dalam hadis
itu juga munafik i'tiqadi. Jadi keyakinannya yang munafik. Orang kafir pura-pura Islam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hukuman paling berat itu diberikan oleh Allah untuk orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi sungguh orang-orang munafik itu nanti tempatnya itu di kerak neraka, dasar neraka. Jadi neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena orang munafik ini paling berbahaya. Kalau orang kafir, yang kemudian orang kafir ini ada dua. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Orang kafir zimmi itu orang kafir non-muslim. Siapapun yang selain Islam itu disebut kafir. Kafir itu kufur. Kufur itu penutup. Jadi orang-orang yang tertutup dari iman. Maka disebut kufur. Atau kalau bahasa Arabnya kafir. Kenapa kalau kafir jadi kufur? Atau jangan-jangan orang Inggris itu pernah ke Jawa. A jadi O. Jadi kafir jadi kufur. Kufur ini kan penutup. Sebenarnya kata kafir ini paling indah. Sebenarnya. Maka orang Arab yang ngerti bahasa Arab disebut kafir, mereka maklum. Ya memang ini, saya bukan orang Islam. Jadi yang namanya kafir biasa aja. Hanya saja di Indonesia itu kadang-kadang ketika orang non-muslim disebut kafir itu marah-marah. Padahal ya kan asli kan, selain Islam itu namanya kafir. Selain Kristen namanya ya namanya kafir juga istilahnya. Selain Hindu namanya, selain Buddha namanya, sebenarnya sama. Mereka itu punya istilah. Selain kelompok mereka, itu berarti orang lain. Apapun namanya. Nah, selain Islam maka disebut kafir. Selain Yahudi disebut ghayyim. Jadi sebenarnya wajar. Hanya saja kita di Indonesia ini umat Islam mayoritas. Sehingga orang-orang non-muslim ketika disebut kafir itu mereka punya perasaan itu seperti menyudutkan mereka. Padahal yang enggak ya. Karena itu istilah agama. Nah, istilah agama itu harus dipahami sesuai dengan agama itu. Nah, bukan berarti kalau kita menyebut orang itu kafir berarti dia menjadi musuh kita. Enggak. Selain Islam ya namanya kafir. Terus mau dikasih nama apa? Ada istilah baru namanya non-Islam. Ya bolehlah. Sebenarnya sama, non-Islam itu malah dua kata. Nah, menurut istilah Arab dari Al-Quran itu cukup satu kata, kafir. Kalau non-Islam jadinya dua kata. Secara bahasa satu kata itu lebih kuat daripada dua kata. Bahasa itu semakin pendek, itu semakin baik. Nah, terus ada lagi kafir zimmi. Terus selain, nah kalau kafir zimmi ini dia punya kehormatan ya sebagaimana umat Islam pada umumnya, secara umum lagi. Jadi hartanya terhormat, jiwanya terhormat, harga dirinya terhormat. Jadi tidak boleh dicaci, tidak boleh diganggu. Dan Rasulullah itu bahkan mengancam umat Islam. Jadi yang diancam itu justru umat Islam. Man adzali zimmiyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi? Orang kafir zimmi ini orang kafir yang hidup bersama umat Islam. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi? Menyakiti jiwanya, raganya, hartanya atau apa saja.
Rasulullah mengancam siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi faqad adzantuhu bil harbi. Maka dia seperti nantang perang kepadaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu menyakiti orang kafir dhimmi, maka nanti di akhirat aku akan membela orang kafir dhimmi itu untuk mendapatkan haknya dari orang Islam. Jadi yang dibela itu orang kafir dhimmi. Nah, kenapa? Karena rumusnya ada. Bapak Ibu rahimakumullah, orang kafir itu hidupnya ya di dunia ini. Terus nanti di akhirat masuk neraka. Maka semua kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir pasti ada imbalannya di dunia. Nah, ketika di dunia tidak dapat imbalan, nah nanti di hari akhirat dia akan diberi imbalan itu. Dia akan dibela oleh Rasulullah. Nah, terus kemudian kenapa kok menyakiti kafir dhimmi ini dosa? Karena kalau menyakiti orang kafir dhimmi ini sama dengan mencoreng nama baik Islam. Islam yang itu adalah agama yang damai, agama yang saling menjaga, saling melindungi, agama yang toleransi, di mana beragama itu menjadi hak setiap manusia. Orang tidak boleh dipaksa masuk Islam. Tapi orang lain juga tidak boleh memaksa orang Islam untuk menjadi kafir. Jadi orang Islam tidak boleh memaksa orang kafir masuk Islam, tapi orang kafir juga tidak boleh memaksa orang Islam untuk kafir. Nah, fungsinya perang itu bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Tapi fungsinya perang adalah untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Seandainya tidak ada perang, maka pasti akan ada pembunuhan di mana-mana dan pembantaian di mana-mana. Bapak Ibu rahimakumullah, rumusnya ada. Rumusnya itu ada di dunia hewan juga sebenarnya. Kenapa kok ada perang? Bapak Ibu pasti pernah baca berita atau mungkin nonton YouTube ya. Kalau melihat informasinya itu nyata. Ada kambing jantan gede ditaruh di kebun binatang agak luas, tapi berdua sama singa. Ketika kambing ini akan diterkam oleh singa, nah kambing ini tidak ada pilihan yang lain kecuali diajukan nantang. Akhirnya apa, singanya itu melihat, wah ini kayaknya lawan seimbang ini. Karena dianggap lawan seimbang, akhirnya singanya itu mundur. Justru malah bersahabat dengan kambing. Kambing tidur di bawah, nah singanya itu tidur di atas. Di tempat tidur yang sama. Kenapa? Karena kekuatannya seimbang. Jadi negara kalau kekuatannya seimbang, maka satu sama lain saling waspada. Wibawanya terjaga, saling melindungi. Tapi kalau yang satu kuat, yang satu lemah, pasti yang lemah akan diperangi. Maka fungsi umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk membangun kekuatan, itu fungsinya bukan untuk membunuh orang, tapi untuk menciptakan wibawa dan menciptakan keseimbangan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan semua kekuatan. Apa untuk membunuh orang? Enggak. Turhibuna bihi aduwallahi. Jadi untuk membangun wibawa, sehingga apa, dianggap sepadan. Ketika sepadan pasti tidak akan ada peperangan. Nah, maka kelompok yang kedua tadi yang kafir harbi. Nah, kalau kafir harbi ini ya boleh dibunuh di medan perang. Ketika perang belum dikumandangkan, maka tidak boleh membunuh lawan, tidak boleh. Terus kemudian siapa yang boleh dibunuh? Yang boleh dibunuh adalah yang terlibat perang.
Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, saya mencoba mengumpulkan informasi tentang perang di Palestina Israel. Jadi kemungkinan pasukan Palestina membunuh sipil itu kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena pasukan Palestina ini sangat hati-hati. Mereka tidak hanya sekedar ingin menang, tapi ingin mendapatkan surga. Kalau urusan menang kalah, ya itu memang penting dalam perang. Tapi kalau menang nanti pada akhirnya masuk neraka, maka itu rugi besar. Maka pasukan Palestina tetap menjaga bagaimana supaya tidak membunuh rakyat sipil. Siapa yang boleh dibunuh? Ya tentu pasukan Israel. Dan dia yang membawa senjata. Tapi coba kalau kafir yang perang, Israel yang perang itu. Begitu orang kafir itu perang, tujuannya cuma satu, menang. Bagaimana supaya bisa menang? Ya siapapun akan dibasmi. Rakyat dibasmi. Dan itu sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Coba kalau kita lihat mungkin perang antara Perancis dengan Jazair. Itu Jazair itu sampai 3 juta nyawa melayang dalam waktu 7 tahun. Kenapa? Karena Perancis itu modelnya bumi hangus. Jadi begitu di perkampungan situ ada tentara, maka semuanya itu dihanguskan. Dibakar semua perkampungan itu. Jadi modelnya seperti itu. Nah sementara pasukan Jazair ini terikat dengan syariat Islam. Tidak boleh membunuh lawan yang sedang tidak boleh tidak menjaga membawa senjata. Jadi kalau ada orang Perancis, ya dia tenaga administrasi, tenaga medis, dia bukan pasukan aktif, maka tidak boleh dibunuh. Sampai-sampai itu pernah ada pasukan Islam itu disuruh membunuh. Nah yang dibunuh itu apa? Orang Islam juga. Nah ternyata dia tidak mau. Ketika ditanya alasannya cuma satu, bahwa dia tidak membawa senjata. Dan kami orang Islam dilarang membunuh siapapun yang tidak membawa senjata meskipun dalam peperangan. Jadi mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada musuh. Karena kalau urusan mati, yang namanya mati itu bisa datang di medan perang, bisa datang di ranjang. Adapun surga itu pilihan. Pengen masuk surga atau masuk neraka. Nah kalau urusan mati, bisa mati kapan saja. Bisa mati di medan perang, bisa mati di ranjang. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gambaran bagaimana kematian itu datang. Seandainya kalian tidak mati di medan perang, maka kematian itu akan datang menjemput kalian di ranjang. Nah ranjang itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan madoji. Jadi madoji itu majja itu kayak tempat tidur. Kenapa? Karena memang kematian itu mirip dengan orang berada di alam barzah. Jadi tidur sebentar dan kemudian nanti ada hari kebangkitan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terus ada lagi kelompok yang ketiga, yaitu orang kafir yang munafik. Jadi yang pertama tadi kafir dhimmi, ini harus dimuliakan, tidak boleh diganggu. Nah, terus ada kafir harbi, kafir musuh. Nah, ini boleh dibunuh, boleh diperangi, tapi tentu di medan perang. Dan dia membawa senjata. Nah, terus kemudian ada lagi yang ketiga yaitu munafik. Itu orang kafir yang pura-pura Islam. Ini yang paling rumit. Kenapa? Karena kalau dia dibunuh, dia secara zahir muslim. Tapi kalau tidak dibunuh, dia membahayakan. Ini paling membingungkan.
Nah, maka karena dia paling membingungkan, nah paslah ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Mereka akan masuk ke dalam neraka, bahkan berada di keraknya neraka. Apa ciri khas orang-orang munafik ini, orang kafir yang pura-pura masuk Islam? Nah, ini bisa kita baca penjelasannya surat Al-Baqarah dimulai dari ayat yang ke-8. Wa minan nasi, dan diantara manusia, man orang, yaqulu ia berkata amanna billahi, kami beriman kepada Allah bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah, mereka orang munafik ini menipu Allah. Apakah bisa Allah itu ditipu? Nah, tentu tidak. Menipu Allah di sini itu ditafsirkan dengan menipu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena taat kepada Rasulullah itu sama persis dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah artinya taat kepada Rasulullah. Menipu Allah itu artinya menipu Rasulullah. Walladzina amanu, dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Padahal wa may yakhda'una, tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri, wa may yash'urun, dan mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa bahwa mereka itu menipu diri mereka sendiri. Siapa yang rugi ketika orang itu menjadi kafir dan menjadi munafik? Yang rugi adalah dirinya sendiri. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka orang munafik ini ada penyakit. Fazadahumullahu, lalu Allah menambah mereka maradon, penyakitnya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kenapa mereka mendapatkan siksa yang pedih? Bima kanu yakdzibun, karena kedustaan yang mereka lakukan. Di ayat-ayat berikutnya juga ada penjelasan ciri khas orang-orang munafik ini, sifat orang munafik. Di antaranya adalah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di bumi. Kerusakan apa? Kerusakan ini dengan kekufuran, dengan kemaksiatan. Qalu innama nahnu muslihun, mereka akan menjawab, sungguh kami orang-orang yang berbuat baik. Ala innahumul mufsiduna, tidakkah mereka benar-benar melakukan kerusakan? Walakin la yash'urun, namun mereka tidak merasa. Padahal kerusakan itu jelas kelihatan, bisa dirasakan oleh panca indera, tapi mereka tidak mau merasa. Wa idza qila lahum, dan tatkala dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah, kama amanan nasu, sebagaimana orang-orang itu beriman. Qalu, mereka orang munafik itu berkata, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Jadi orang-orang Yahudi terutama, ketika mereka diajak masuk Islam, diajak beriman, mereka menjawab, apa kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang bodoh? Maksudnya adalah para sahabat Nabi. Dianggap bodoh oleh orang-orang munafik, terutama orang munafik dari kalangan Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ala innahum humus sufaha,
Ingatlah, sungguh mereka lah orang munafik itu adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa orang munafik itu dianggap orang yang bodoh? Karena menjadi munafik itu sama saja dengan menghancurkan diri sendiri dan tidak merugikan siapapun. Apakah para sahabat Nabi itu rugi dengan adanya orang munafik? Orang yang beriman itu tidak ada ruginya. Kalau orang beriman itu kalah perang, justru mati syahid itu yang dicari. Seandainya menang, maka kemenangan itu juga dicari. Maka dalam dua keadaan, orang yang beriman itu tetap untung. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu ada sahabat Nabi yang dikirim dakwah. Di tengah jalan, dia dibunuh oleh orang kafir. Orang Islam yang dibunuh, sahabat Nabi yang dibunuh ini, sebelum dia mati, nah dia kemudian berteriak, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Sungguh aku menang demi Allah. Padahal dia disergap terus kemudian dibunuh. Tapi sebelum mati dia mengatakan, "Saya beruntung demi Allah." Coba, mau mati malah mengatakan saya beruntung. Ini yang membuat orang kafir itu bingung. Yang beruntung itu kan saya, karena saya berhasil membunuh dia. Kenapa yang saya bunuh kok malah mengatakan saya beruntung? Karena bagi orang yang beriman, sahabat Nabi, keberuntungan itu adalah ketika mati dalam keadaan iman. Itu beruntung, berarti dia mati syahid. Apalagi ketika dibunuh musuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, itu yang untung siapa? Umar bin Khattab atau Abu Lu'lu'ah? Jawabannya yang untung Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab mati syahid masuk surga, yang membunuh Abu Lu'lu'ah dia masuk neraka. Nah, hanya saja walakin la ya'lamun. Hanya saja orang munafik itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama, dan mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.